Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rekaman ya, atau video untuk materi kita yang minggu lalu yang kita belum bisa untuk masuk ya karena ada tanggal merah. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai sambungannya. Kalau kemarin kita bahaskan tentang kepemilikan langsung dan tidak langsung dari perusahaan yang saling berafiliasi. Perusahaan yang berafiliasi itu artinya adalah perusahaan yang dia itu memiliki anak perusahaan, ya, dia memiliki hubungan antara induk anak atau cucu kemarin ya, yang sifatnya itu ada yang kepemilikan langsung, yaitu ketika induk memiliki saham PT anak, dan ada juga kepemilikan tidak langsung, yaitu ketika induk dia punya saham PT anak, yang dimana PT anak itu dia punya saham di PT cucu. Nah, itu sekilas. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jenis kompleksitas struktur kepemilikan dalam perusahaan yang berafiliasi. Salah satunya lagi adalah kepemilikan mutual atau mutual holding. Nah, mutual holding ini adalah kepemilikan yang sifatnya adalah timbal balik. Yang kalau di sini dikasih contoh ya, misalkan PT Insani dia menguasai 80% saham PT Arwana. Nah, kemudian ternyata si PT Arwana ini dia juga menguasai 20% sahamnya PT Insani. Nah, di sini ada terjadi yang namanya kepemilikan timbal balik, yaitu ketika induk dia punya sahamnya PT anak dan di sisi lain PT anak juga memiliki sahamnya PT induk. Nah, di sini kalian bisa nanti juga baca materinya yang sudah saya share ya di Google Classroom. Nah, di sini dibahas juga mengenai persoalan yang akan timbul apabila terjadi mutual holding, di mana sebenarnya dalam suatu perusahaan yang dia itu saling berafiliasi, kan mereka harus membuat yang namanya laporan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi ini nanti kan menyajikan laporan keuangan gabungan antara si induk dan anak, baik dalam hal kepemilikan bagaimanapun keadaannya ya, sebagaimana yang kita sudah bahas minggu lalu, atau yang kita bahas minggu ini yaitu timbal balik. Dan nanti harus ada namanya eliminasi akun antar perusahaan. Nah, kalian sudah belajar kan mengenai akun-akun apa aja yang kemarin kita harus eliminasi. Beberapa diantaranya adalah pendapatan investasi, kemudian bagaimana mengeliminasi terkait dengan laba non pengendali, kemudian saldo-saldo awal dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan bahas. Nah, kepentingan non pengendali dalam laporan konsolidasi merupakan bagian kekayaan pemegang saham yang tidak dikuasai induk, itu sudah tahu ya. Nah, bila terjadi mutual holding, di mana anak di sini dia memiliki juga sahamnya si induk, ya, kebalikan tadi ya, saling timbal balik, maka jumlah kepemilikan tersebut harus dieliminasi. Nah, karena sifatnya tadi saling berafiliasi yang sebenarnya juga jadi satu. Maka di sini entitas anak memiliki catatan investasi dalam saham induk. Nah, nilai investasi ini yang akan dieliminasi dengan kekayaan induk yang dimiliki atas akuisisi anak. Ya, dan pengeliminasian nilai investasi pada catatan anak dengan modal saham induk yang diakuisisi inilah yang menjadi persoalan sendiri. Kenapa? Karena tadi ya, ketika misalkan perusahaan anak dia ingin membuat laporan keuangan, dia kan memilikinya di dalamnya itu adalah saham di PT induk. Di sisi lain, ketika PT induk ingin melakukan atau membuat laporan individunya, nah, laporan yang di sana adalah laba individunya. Di sana juga termaktub ya di dalamnya itu adalah mungkin dividen atau ya tadi dividen atas saham dari kepemilikannya kepada anak, yang dimana anak tadi juga sebenarnya punya kepemilikan pada induk. Nah, ini kan jadi muter ya, persoalan jadi muter. Maka inilah persoalan yang harus dipecahkan dalam materi ini. Nah, prinsip penyusunan laporan konsolidasi mengatakan bahwa akun antar perusahaan itu harus dieliminasi ya tadi. Sehingga nilai investasi perusahaan anak juga harus dieliminasi dengan modal saham induk. Nah, eliminasi modal saham induk mengakibatkan pengurangan modal saham induk dalam laporan konsolidasi. Pada dasarnya, modal saham induk itu tidak berkurang. Nah, jadi memang kalau ya ada kepemilikan dari anak,
yang di sana berarti kan sahamnya diambil oleh anak ya. Sebenarnya kan nanti kalau sudah dikonsolidasi, ya sebenarnya ya tetap 100% gitu ya, tidak berkurang. Hanya saja untuk tujuan laporan konsolidasi ini, maka dia nanti harus dieliminasi dulu sebesar nilai investasi anak tadi atas modal saham induk. Nah, jadi kan di sini menimbulkan tadi ya, yang namanya harus ada eliminasi atas saham yang ada di perusahaan anak dan juga sebaliknya. Nah, di sini perlakuan akuntansi pengurangan modal saham induk tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan saham perbendaharaan atau penarikan saham sementara dan juga pendekatan penarikan saham permanen. Nah, yang hari ini di video yang ini saya mau bahas mengenai satu dulu, yaitu pendekatan saham perbendaharaan. Nah, apa itu pendekatan saham perbendaharaan dan apa bedanya dengan pendekatan penarikan saham permanen? Nah, secara umum kita akan bahas di sini ya. Pendekatan ini memandang bahwa pembelian saham induk oleh anak itu sebagai transaksi saham perbendaharaan atau penarikan saham sementara. Jadi ditarik dulu nih pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Jadi nanti dalam laporan konsolidasi akan muncul akun saham perbendaharaan sebagai eliminasi akun investasi anak. Jadi nanti kalau kita mau mengeliminasi nilai investasi anak dalam induk ya, maka nanti munculnya pada akun saham perbendaharaan. Nah, akun saham perbendaharaan ini akan menjadi pengurang modal saham dalam laporan konsolidasi yang akhirnya nanti nilainya sesuai dengan laba konsolidasi yang memang seharusnya. Nah, transaksi saham perbendaharaan ini nanti dicatat sebesar harga perolehannya, sehingga investasi anak atas saham induk itu harus dicatat dengan metode biaya. Nah, mungkin saya nggak tahu ya apa sudah belajar apa belum tentang metode pencatatan saham. Jadi ini ada dua. Ada dua, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Kita tidak perlu bahas lebih dalam, saya akan jelaskan perbedaan secara umum aja ya. Kalau metode biaya itu, dia nanti ketika mencatat adanya pendapatan investasi, maka dicatatnya itu ketika ada pengumuman dividen. Nah, kalau metode ekuitas, itu pendapatan investasinya dicatat dengan melihat bagian atas laba sejak diadakannya akuisisi dikurangi dengan adanya impairment goodwill. Nah, kalau sekarang kita pakai metode saham perbendaharaan itu menggunakan metode biaya. Tapi yang kemarin-kemarin ya, yang di materi sebelumnya itu kita pakai metode ekuitas. Nah, oke, tadi saya belum jelaskan ya, apa perbedaan antara pendekatan saham perbendaharaan dengan penarikan saham permanen. Nah, pendekatan saham perbendaharaan ini kan dia seolah-olah ditarik saham itu secara sementara ketika adanya pembuatan laporan konsolidasi. Nah, anggaplah misalkan PTA atau PT Induk ya, PT Induk pada PT Anak dengan komposisi tadi. PT Induk punya saham PT Anak 80% dan PT Anak punya saham PT Induk 20%. Nah, pada saat membuat laporan konsolidasi, yang dilakukan adalah menghitung secara full dulu ya berapa pendapatannya PT Insani atas PT Arwana dan juga sebaliknya. Dihitung secara full, baru nanti akan dieliminasi perbagiannya ya. Nah, itu dengan metode saham perbendaharaan. Jadi semuanya seolah-olah yang dapat aja gitu ya, antara PT Induk dia dihitung 80%-nya, PT Arwana pun dihitung 20%-nya, atau PT Anak ya, PT Anak dihitung 20%-nya. Jadi semuanya tetap dihitung. Nanti pada saat sudah selesai perhitungan masing-masing, baru nanti didapat nilai untuk konsolidasinya. Nah, di sana akhirnya nanti nilai selisihnya itu yang sebagai saham perbendaharaan tadi yang akan menjadi pengurang nilai investasinya. Nanti akan kita bahas ya sebagai contoh. Nah, kalau metode pendekatan penarikan saham permanen itu karena dia ditarik sahamnya itu secara permanen dari awal, jadi ketika nih misalkan ya perusahaan anak tadi dia juga punya 20% saham PT Induk. Nah, berarti sejak adanya akuisisi tersebut, si perusahaan induk itu sudah langsung mengurang bahwa perusahaan dia itu cuma punya 80% saham. 20% ditarik benar-benar diambil sama si anak. Nah, jadi dari awal perhitungannya cuma ngitung 80% aja. Tidak lagi yang seperti yang saham perbendaharaan tadi hitung dulu 100% baru dikurangi 20%.
Nah, nanti kita akan belajar keduanya yang secara perhitungan pun nanti akan berbeda ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk kepada contoh ya. Di sini saya tandain kuning dan seterusnya ke bawah, ini contoh. Misalkan struktur kekayaan PT Insani di sini sebagai induk dan PT Arwana per 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut. Nih, tersaji ya, modal saham biasa, agio saham, dan laba ditahan. Agio saham itu berarti adalah keuntungan yang didapat ketika adanya transaksi jual beli saham. Nah, di sini udah tersaji ya, udah terkelihatan. Misalkan nilai investasi PT Insani atas saham PT Arwana, ini berarti induk ke anak itu 80%. Dengan nilai buku kekayaan Arwananya ini adalah 2,8 miliar. Nah, maka pada tanggal 5 Januari PT Arwana juga mengakuisisi 20% saham PT Insani dengan harga 1,6 miliar. Nah, kita dapat dari mana 2,8 ini? Dia didapat 80%-nya dikali 3,5 miliar ya. Karena tadi dihitung dari kekayaan PT Arwana sebesar 3,5 miliar. Nah, kemudian harga 1,6 ini adalah 20%-nya dari total kekayaan si PT Insani yang dimiliki oleh atau diakuisisi oleh PT Arwana. Nah, jadi PT Arwana membukukan nilai investasinya sebesar 1,6 miliar. Ini nanti dia bukukan. Ini yang sebenarnya dikatakan saham perbendaharaan tadi, 1,6 miliar ini. Nah, pada tahun 2014, pengumuman laba dan dividen kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat ya, pengumuman laba dan dividen. Nah, dengan metode biaya tadi, maka ketika sudah ada pengumuman, kita langsung akan mencatat. Nah, di sini ada penjelasannya. Pendekatan saham perbendaharaan mengharuskan nilai investasi PT Arwana atas 20% saham induk yang dicatat dengan metode cost, sehingga pendapatan investasi PT Arwana dalam saham PT Insani berasal dari dividen yang diumumkan. Nah, dividen diumumkan ini. Dicek ya, berapa? Pada tahun 2014, pendapatan dividen PT Arwana atas PT Insani itu adalah 20% dari dividennya. Berarti 20% kali 500 juta, maka hasilnya adalah 100 juta. Nah, kalau sudah dapat juga akhirnya berapa total laba dari PT Arwana. Maka total laba dari PT Arwana itu adalah dari laba dia ini 600 juta ditambah dengan dapat dividen tadi dari si induk sebesar 20%-nya adalah totalnya 700 juta. Nah, laba bersih PT Arwana menjadi pendapatan investasi PT Insani. Nah, 700 juta ini adalah dasar bagi si induk untuk mencatat pendapatan investasi dia. Berapa? 80% kan tadi, 80% dikalikan dengan 700 juta. Labanya si anak atau si Arwana. Maka didapatkan hasilnya 560 juta. Maka inilah yang harus kita jurnal dulu ya. Jurnal investasi dalam saham PT Anak atau Arwana di sini ada pendapatan investasi. Nah, ini yang jurnal adalah si Insani atau induk. Jadi di sini kelihatan ya, PT Insani dia memperoleh pendapatan atas investasi pada anaknya tadi 560 juta. Nah, tapi dilihat pendapatan tersebut juga akan berkurang karena di sini PT Insani harus bayar dividen 100 juta tadi yang di awal, 100 juta ke Arwana. Otomatis harus dikurangin. Maka pendapatan bersihnya atau pendapatan bersih investasi PT Insani kepada PT Arwana itu cuma 460 juta. Nah, maka untuk dividen tadi yang dibagikan menjadi pengurang atas pendapatan investasi. Makanya dividennya dikredit, debitnya adalah pendapatan investasi. Tuh ya. Nah, ini jurnal-jurnal ini nanti akan adalah jurnal penyesuaian yang akan dilakukan sebelum kita melakukan jurnal eliminasi untuk mendapatkan laba konsolidasi. Nah, kemudian jadi dividen PT Insani ya, PT Induk tadi berkurang juga karena dia bagikan kan 100 juta dari yang asalnya di sini 500 juta dikurangi 100 juta, maka hasilnya adalah 400 juta. Nah, kemudian yang dibagikan itu kan sebesar 80%-nya, maka 80% dikalikan dengan 300 juta di sini. Oh maaf, ini adalah PT Arwana. Jadi kita lihat mana tadi?
Nah, dividen PT Arwana yang menjadi bagian PT Insani adalah 80%. Ini ceritanya PT Arwana ya, membagikan dividennya kepada Insani sebesar 80%. Nah, ini juga nanti harus disesuaikan oleh si PT Arwana. Dilihat ya, yang ini tadi punyanya jurnalnya PT Insani atau Induk, ini juga jurnalnya PT Insani atau Induk, yang ini adalah jurnalnya PT Arwana. Nah, sekarang berapa nilai investasinya? Nah, nilai investasi per akhir tahun itu mengalami peningkatan sebesar 560 juta sebagaimana yang kita telah hitung tadi atas pendapatan investasi tadi. Nah, tetapi bagian ini kan ada 80%-nya yang PT Arwana tadi dia mengurangi nilai investasinya. Nah, agar lebih mudahnya langsung ke sini aja ya. Kita masukkan nilai investasi awalnya adalah 2,8 M. Tadi ada di keterangan di soal. Ingat yang di awal tadi 80% dikalikan 3,5 miliar. Kemudian laba dilaporkan anak berapa? Tadi kita sudah dapat labanya 560 juta setelah kita hitung di bagian atas tadi. Nah, ternyata ada dividen juga yang dibagikan ya dari si anak. Si anak kan membagikan 240 juta. Maka investasinya sebesar 3,120 juta 3 miliar 120 juta. Nah, ini ya perhitungannya. Jadi kelihatan ya dengan metode ini semuanya itu saling berhitung. Gimana ya? Masing-masing anak menghitung, induk juga menghitung bagiannya. Nah, sekarang gimana kertas kerja konsolidasinya nanti untuk mendapatkan laba konsolidasinya. Kita bikin jurnal eliminasi dulu. Yang pertama adalah seperti biasa mengeliminasi pendapatan investasinya. Nah, jadi masukkan aja tadi pendapatan investasinya tadi adalah 460 juta. Kemudian pendapatan dividennya adalah 100 juta yang di atas tadi. Dividennya juga dapat 240 juta tadi ya. Dan selisihnya adalah investasi dalam saham PT Arwana 320 juta yang sebenarnya juga bisa didapat angkanya dari 560 juta dikurangi dengan dividen tadi 240 juta. Nah, yang kedua yang harus dieliminasi adalah laba kepentingan non pengendali. Ini sebenarnya sama dengan yang di atas ya, tapi hanya berkaitan dengan laba. Nah, laba dividennya, kemudian kepentingan non pengendalinya berapa? Hitungnya sebesar persenannya, sisanya berarti 20% ya. Hitung sendiri nanti hasilnya dapat ini. Dividennya tinggal disesuaikan, tadi dividennya angkanya 300 juta. Jadi 20% kali 300 juta. Kemudian saldo awal juga harus dieliminasi seperti biasa, modal sahamnya, agio saham dan laba ditahan. Ini ada keterangannya di soal tadi. Kemudian investasi dalam saham PT Arwana juga harus dieliminasi tadi ya, 2,8 M di awal. Kemudian kepentingan non pengendali juga dikurangkan sebesar 700 juta, itu 20%-nya. Kalau ini kan 80% dikalikan 3,5 miliar, kalau ini berarti sisanya 20% kali 3,5 miliar. Nah, satu lagi jurnalnya adalah ini yang terakhir. Untuk mengeliminasi investasinya. Tadi saya katakan kita akan mendapat atau kita akan membuat namanya jurnal penyesuaian untuk saham perbendaharaan. Jadi ada saham perbendaharaan, jurnalnya pada investasi dalam saham. Nah, ini dikredit berarti kan untuk mengurangi adanya investasi anak kepada induk sebesar 1,6 miliar. Nah, itu ya bahasan mengenai jurnal eliminasinya. Nanti kalau mau tanya bisa di grup aja ya langsung, karena ini kan tidak bisa ya di rekaman. Saya mungkin nanti akan mengirimkannya beberapa waktu lagi. Nah, kemudian kita akan bahas kertas kerja konsolidasinya. Nah, kertas kerja konsolidasinya adalah seperti ini. Ya, seperti biasa ada keterangan masing-masing isiannya. Ini kan ada laporan laba rugi, ada neraca dari masing-masing perusahaan. Ini PT Induk, ini PT Anak. Eliminasinya nanti masukkan debit kreditnya dalam laporan konsolidasi. Nah, saya di sini mau menekankan nanti kalau misalkan ada soal, biasanya kan laporan laba rugi ya isinya cuma penjualan, HPP, beban operasi dan sebagainya. Nah, nanti berarti harus dimasukkan pendapatan dari PT Arwana, pendapatan dari PT Insani. Nanti boleh pendapatan dari PT Anak, pendapatan dari PT Induk yang belum ada keterangannya. Itu tambahkan sendiri nanti kalau ada soalnya ya.
Kemudian neraca juga nih, neraca. Nah, ada sudah keterangannya. Ini angkanya tersaji sebagaimana yang sudah ada di soal. Biasanya ini ada di soal. Anggaplah ini soalnya udah ada ini ya bentukannya, biasanya soalnya kayak gini. Sudah ada keterangannya ini, jadi kalian tinggal memasukkan eliminasi dan laporan konsolidasinya. Nah, sekarang perhatikan ini ada beberapa yang perlu dicek. Di sini misalkan laba dividen ya. Nah, ada dividen 400 juta. Padahal tadi kan di soal ada 500 juta ya. Nah, kenapa di sini 400 juta? Karena adanya penyesuaian yang terjadi di awal tadi sebesar 100 juta. Nah, maka harus dimasukkan di sini. Dan juga hal-hal yang lain yang tadi yang saya tandain kuning ini ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini harus disesuaikan dulu pada laporan keuangan masing-masing. Ya, ingat, disesuaikan dulu dalam laporan keuangan masing-masing. Tidak boleh langsung lakukan eliminasi tanpa melakukan penyesuaian ini. Nanti hasilnya tidak sesuai atau justru hasilnya nanti tidak nol. Karena kan ini namanya eliminasi nanti kan menolkan. Agar laba yang disajikan, keterangan-keterangan yang ada itu ya memang setelah digabungkan. Nah, maka ini harus dimasukkan dulu ya. Sebagaimana saya katakan tadi, dividen ada pengurangan tadi 100 juta ya. Begitu pula nanti muncul di dalam hal-hal yang lain. Nih, investasi saham dan pendapatan investasi. Nah, piutang dividen ini nanti di akhir tahun itu langsung mempengaruhi ke kas. Karena piutang dividen ini dia sifatnya sementara saat pengumuman dan biasanya setelah itu segera akan dicairkan ke dalam kas. Ini biasanya nanti akan mempengaruhi kas ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal seperti ini nanti pengaruhnya ke kas. Nah, sudah dipahami ya? Sekali lagi saya ulang. Nanti kalau misalkan kalian ngerjakan nih ada soal, saya akan kasihkan praktikum. Nah, penjelasan saya ini pasti sangat berguna ya untuk kalian menjawab soalnya supaya nanti tidak bingung. Sekali lagi, investasi dalam maksud saya jurnal-jurnal ini ya, 3 ini harus disesuaikan dulu atau dimasukkan dulu untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan PT Insani dan PT Arwana masing-masing ya. Nah, nanti baru dilakukan yang namanya eliminasi. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan salah satunya adalah di bagian dividen, juga ada nanti pengaruhnya ke kas ya dari dividen tadi, atau kalian juga boleh bikin akun piutang dividen sama aja atau di kas, biasanya langsung masuk di kas dan lain sebagainya. Tadi pendapatan ini ya, pendapatan dari PT Arwana, PT Insani nih ada di sini masuknya, dividen tadi di sini dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Sekarang masukkan eliminasinya. Eliminasinya nih, yang ini debit, pendapatan investasi di debit, pendapatan dividen di debit, dividen di kredit, dan investasi dalam saham PT Arwana di kredit. Nah, ini ada yang ini. Kalau saya biasanya saya tandain warna karena di laptop ya. Kalau misalkan nanti kerjakannya di tulis tangan, maka tandai aja di sampingnya tulis dalam kurung A. Ini jurnal dalam kurung A. Terus tadi juga 240, 320 ini dan ini di dalam sini ada dividennya 240. Ini gabungan ya antara dividen untuk si induk, maksud saya dividen gabungan tadi dan dividen untuk kepentingan non pengendali. Kan 240 juta dividen yang non pengendali yang ini. Nah, 60 juta. Nah, masukkan aja nih semuanya ya. Masukkan ke dalam debit kreditnya dan nanti laporan konsolidasi yang disesuaikan. Maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, seimbang dan kelihatan nih laba bersihnya. Nah, mungkin itu aja ya. Saya tidak ingin lama-lama, nanti kasihan juga kalian mendownload kuotanya banyak untuk video ini. Silahkan nanti dipelajari lagi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup aja ya. Tidak perlu ke PC, nanti biar teman-temannya juga lihat pertanyaannya, mungkin ada yang sama. Itu aja dari saya, semoga bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.